Kendala dakwah itu Buya simpulkan dalam dua hal. Yang pertama adalah tawadhu yang tidak pada tempatnya. Santri pulang ke rumah disuruh ngisi di masjid, alasannya, waduh masih ada kiai sepuh. Lah ini tawadhu yang tidak pada tempatnya. Kamu nggak maju-maju nanti. Di saat disuruh maju katanya tawadhu. Enggak, majulah. Karena kamu disuruh oleh orang tua. Jadilah seperti Abdullah bin Mas'ud. Di saat disuruh oleh Rasulullah baca Al-Quran, ya Rasulullah gimana aku baca Al-Quran untukmu? Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud malah niat, aku ingin baca Al-Quran di depan Nabi, bukan ngajari Nabi, tapi ingin ditashih oleh Nabi sekalian. Kalau ternyata ada para masyayikh, kiai-kiai, mengedepankan kalian di kampung kalian, nggak usah kayak tawadhu-tawadhuan. Tawadhu di dalam hati yang hakikat. Akan tapi kalau kamu diperintahkan, ya walad, kamu mondok lama ya, coba ngisi di masjid. Marhaba kiai. Enggak usah, oh enggak enak, masih ada yang tua, masih ada enggak maju kamu. Ini kendala dakwah yang amat berat. Biarpun kami masih muda, kalau disuruh maju saja. Biar dikoreksi sama mereka beliau-beliau para ulama. Ini kendala dakwah yang berat. Kendala dakwah yang kedua adalah kalau ada orang mau nongol itu pentung sama yang lainnya, hasud. Kalau ada orang mau nongol, yang lain marah. Maka dari itu kamu jangan suka mentung orang lain. Bahkan sebaliknya. Jika kalian melihat potensi-potensi di kampung kalian, angkat itu orang. Biarpun lebih gede darimu, ketahuilah pahalanya akan kepadamu. Enggak penting kamu di depan atau di belakang, kalau kamu ikhlas. Jadi jangan suka mentung orang. Kalau ada orang mau maju, jangan sampai engkau merasa terganggu dengan orang maju tersebut. Asalkan akidahnya sama dengan dirimu. Kamu harus merasa senang. Yang kedua, Pak. Jangan mentung ini tadi. Yang kedua, kalau kamu dipentung, kamu harus tahu dalam dunia dakwah memang seperti itu. Kalau banyak mentung kamu, yang mukul kamu, maksudnya di saat kamu mau nongol lalu ada orang neken, artinya kamu mulai ada tampak keberhasilanmu. Jangan ragu, jangan peduli, biarin jedar-jedar pentungi sama orang, tenang saja. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, jika ada orang menghasutmu, maka ketahuilah itu karena mulai tampak keberhasilanmu. Sampai beliau guyunan, ya Allah, perbanyaklah orang yang menghasutku. Sebab semakin banyak yang menghasutku, berarti semakin banyak keberhasilanku. Dihasut orang kok pusing kamu itu. Kalau ada orang menghasut kalian, tenang saja. Tidak usah terpengaruh, makin ganggu saya. Tidak usah, biarkan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan orang menghasut. Biarkan orang mengganggu. Yang penting kamu jangan mengganggu orang lain. Kamu jangan mentung orang lain. Kalau ada orang maju, mau dakwah, jangan bermacam-macam alasan. Jangan sekali sudah. Pokoknya dia mau syiar, silahkan. Ayo didukung. Kalau kalian biayai, biarpun kamu sudah kiai gede, lihat anak-anak muda, biayai biar maju. Jangan sekali-kali penyakit hasut menguasai dirimu. Ini khususnya para juru dakwah. Kalian semuanya. Para baru juru dakwah, hati-hatilah. Hasadaka hasadul ulama. Hasud yang sangat mengerikan ada hasudnya para ustadz. Ustadz, ente ustadz. Maka tengok hatimu sendiri. Kalau kau lihat ada orang temanmu seperjuangmu sudah mulai nongol, kok hatimu sudah mulai gelisah, ketahuilah hatimu sudah dipengaruhi oleh hasud. Kata Imam Ghazali, biarpun katanya niatmu baik, nggak ada guna kalau di dalam hatimu ada hasud tadi. Itu yang membakar amal baikmu, habis amal baikmu. Ini kadang sama-sama akidahnya benar, gulet tuh. Masjid dengan masjid nggak akur, majelis sholawat dengan majelis nggak ketemu. Aduh, ustadz dengan ustadz nggak bisa duduk bareng, bermusuhan, saling menjatuhkan, saling mencaci. Dan ketahuilah rugi kalau kau membicarakan kejelekan ustadz lain, habislah amalmu. Biarkan jika ada orang membicarakan tentang dirimu, kau akan diangkat derajatmu. Jangan kau balas itu semua dengan balasan yang jelek. Maka al-hasud wal mu'adzab alladzi la yurham. Penghasut itu tersiksa dan sepertinya sudah nggak bisa dikasih sayangi lagi, nggak bisa ditolong. Parah penyakitnya. Hasud. Oh, macam-macam model hasud. Kalian masih anak-anak masih belajar. Mungkin kalian kalau diibaratkan seperti pohonan masih rumput. Terpaan air, terpaan angin tidak terlalu bermasalah untukmu. Tapi suatu ketika kalau sudah mulai tinggi, di sana ada terpaan sana sini. Kamu kokoh atau tidak? Jangan peduli. Angin itu di saat menggerakkanmu sebetulnya agar pohon itu akan bergerak dan semakin berkembang dan tumbuh. Kalau tidak dibarengi dengan hasudnya orang, mungkin kamu tidak akan berusaha untuk semakin kuat dalam berjuang. Maka dari itu,
Jangan merasa bingung dengan hasutnya orang yang ada di kiri kananmu. Oh, macam-macam. Bahkan mungkin majelismu nanti suruh menutup. Mungkin pondokmu suruh nutup. Karena Nabi pun juga dihasut oleh Abu Jahal agar tidak berdakwah lagi. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu menutup majelisnya seseorang. Jangan sekali-kali kamu menghentikan program dakwahnya seseorang. Jangan sekali-kali kamu menghalangi sepak terjang orang di dalam berdakwah. Awas. Siapapun. Asalkan akidahnya benar.